Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel NCT Support. Untuk teman-teman yang masih belum subscribe, mohon untuk bisa subscribe karena saya akan terus memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih berjuang untuk melawan anxiety disorder. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masalah-masalah pada tubuh yang dapat menyebabkan keliengan atau badan sempoyongan. Nah, tentunya ada beberapa faktor fisik, gangguan fisik yang dapat mempengaruhi kondisi keseimbangan tubuh atau menyebabkan keliengan atau sempoyongan. Yang pertama adalah gangguan pada telinga dalam. Gangguan pada telinga dalam ini bisa mengakibatkan sempoyongan atau vertigo ya. Vertigo yang ditimbulkan bisa sampai muter-muter gitu. Jadi di sini ada saraf-saraf yang menyebabkan seseorang menjadi atau mengalami vertigo, dan itu bisa dirasakan sampai ke berputar-putar gitu ya vertigonya. Kemudian yang kedua adalah gangguan peredaran darah. Gangguan tekanan darah rendah. Seseorang yang memiliki tekanan darah rendah itu bisa mengalami keliengan. Begitu juga dengan tekanan darah tinggi, itu bisa menyebabkan sakit kepala di bagian belakang sini, yang mengakibatkan sakit kepala belakang dan rasanya nggak nyaman di kepala. Akhirnya bisa menyebabkan pusing dan tentunya akan menyebabkan keliengan juga. Gangguan peredaran darah ini ya banyak diakibatkan juga karena faktor mungkin ada kolesterol, gula darah, atau memang faktor keturunan. Dan gula darah tekanan darah rendah itu tadi ya dapat menyebabkan sempoyongan. Yang ketiga adalah gangguan penglihatan dan syaraf. Gangguan penglihatan ini misalnya mata minus, itu menyebabkan mata menjadi kabur dan akhirnya menyebabkan seseorang menjadi pusing, dan kemudian menyebabkan seseorang menjadi keliengan tadi atau sempoyongannya. Dan selanjutnya adalah masalah metabolik dan sistem. Misalnya adalah gula darah yang rendah. Gula darah rendah itu ya misalnya kekurangan gula ya, tentunya misalnya seseorang butuh karbohidrat atau tepung untuk bisa beraktivitas sehari-hari untuk menambah gula darahnya. Tapi jika gula darah terlalu rendah, itu bisa menyebabkan keliengan. Gula darah itu normalnya untuk gula darah puasa itu di bawah 100. Kalau misalnya di bawah 80 atau di bawah 70, itu bisa menyebabkan keliengan dan berbahaya bagi seseorang. Dan kemudian ada anemia atau kekurangan hemoglobin ya, sel darah merah. Ini juga bisa menyebabkan gangguan metabolik dan akhirnya bisa menyebabkan seseorang menjadi keliengan. Dan selanjutnya adalah dehidrasi atau kekurangan elektrolit. Air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk bisa beraktivitas dengan normal. Jika seseorang kekurangan cairan di dalam tubuhnya atau dehidrasi, itu akan menyebabkan metabolisme tubuh menjadi kacau dan cairan di tubuh menjadi berkurang, dan akhirnya bisa menjadi dehidrasi dan menyebabkan seseorang menjadi keliengan gitu ya. Lalu efek obat-obatan tertentu, misalnya obat tekanan darah yang biasa tinggi. Seseorang itu karena udah biasa tinggi, misalnya biasa 180, 190, ketika diberikan obat tekanan darah rendah atau obat darah tinggi seperti
amlodipin, itu efeknya akan menurunkan tekanan darah rendah. Kemudian badan akan beradaptasi menjadi dengan tekanan darah yang lebih rendah. Misalnya jadinya 140 yang biasanya 180 dikurangi menjadi 140. Ini akan menyebabkan orang tersebut mengalami kelingan. Dan selanjutnya adalah antibiotik tertentu dan kemudian obatan penenang dan alkohol. Tentunya alkohol yang berlebihan ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kelingan ya. Dan ini terjadi pada orang mabuk. Kenapa? Karena alkohol ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Makanya kalau orang minum alkohol secara berlebihan ini akan menyebabkan kelingan atau semboyangan dan dikatakan mabuk begitu ya, kalau istilahnya adalah mabuk. Lalu selanjutnya adalah kondisi lain, misalnya infeksi saluran pernafasan bagian atas yang mempengaruhi telinga. ISPA pada bagian infeksi saluran pernafasan atas ini bisa menginfeksi bagian telinga dan akhirnya menyebabkan tadi ya gangguan saraf di telinga dan akhirnya menyebabkan vertigo gitu ya. Dan yang terakhir, kelingan disebabkan oleh faktor psikologis. Kenapa? Gangguan psikologis itu dapat mempengaruhi seseorang menjadi kelingan karena contohnya adalah anxiety disorder atau gangguan panik. Anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi banyak sekali keluhan di tubuhnya. Misalnya adalah gangguan pernafasan, gangguan paru-paru, atau maksudnya pernafasan menjadi kayak seperti kurang oksigen gitu, mata menjadi kabur, sakit kepala hebat di belakang, sakit pencernaan ya secara fungsional, kemudian nyeri seluruh tubuhnya gitu. Dan kemudian telinga berdengung, mata menjadi buram, kemudian jantung berdebar kencang. Jadi ketika lambung juga mengalami masalah. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan cemas itu sangat bisa menyebabkan kelingan dan juga sempoyongan. Bahkan kelingan ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari seorang yang menderita anxiety. Makanya kalau Anda menderita kelingan, sempoyongan tapi nggak sembuh-sembuh juga, dan sudah memeriksakan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang mengalami kelingan hebat. Coba periksalah satu ini ya, yang satu ini, yaitu periksakan bagian pikiran atau otak Anda. Jadi pikiran itu dalam istilah awam adalah pikiran itu sebenarnya bersumber dari otak manusia. Otak manusia ini banyak sekali saraf-saraf yang menghubungkan dari saraf pusat ke seluruh bagian tubuh yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Jika otak mengalami gangguan atau keseimbangan seperti maksudnya hormon-hormon yang tidak seimbang, ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan cemas atau panik. Makanya untuk orang-orang yang secara fisik dinyatakan sehat oleh dokter dan sudah berobat kemana-mana dengan keluhan yang sangat banyak di tubuhnya dan rasanya di tubuh itu seperti nggak nyaman, banyak sekali keluhan, coba periksakan faktor psikologis Anda. Itulah yang dinamakan dengan psikosomatik, yaitu gangguan pikiran yang bisa menyebabkan gangguan fungsi tubuh atau gangguan saraf otonom. Dan itu akan menyebabkan seseorang mengalami kelingan hebat ya, terutama karena anxiety itu tadi ya yang saya sebutkan adalah gangguan mood, gangguan hormon di otak atau namanya neurotransmitter yang menghubungkan saraf pusat dengan
jantung, paru-paru, lambung, sistem pencernaan, itu menyebabkan Anda bisa menyebabkan kelingan hebat, bahkan bisa sampai takut keluar rumah. Nah ya, untuk teman-teman yang mengalami kelingan hebat, silakan untuk hubungi psikiater atau orang yang bisa memberikan motivasi atau saran-saran bagi Anda bagaimana caranya untuk bisa merilekskan pikiran sehingga bisa mengembalikan Anda ke kestabilan hormon-hormon agar nantinya neurotransmitter di otak ini seimbang dan fungsi tubuh Anda bisa kembali dengan baik. Tentunya dengan menghindari stres, mengubah pola hidup, mengubah pola pikir, dan tentunya mengejar dunia atau tidak terlalu mengejar dunia, mengurangi emosi, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengurangi anxiety atau kecemasan. Tentunya ada cara-cara yang mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk menenangkan pikiran juga, seperti meditasi, berzikir, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sedekah, dan tentunya lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Demikian untuk saran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.